Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7A DFG ya hari ini. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo? Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, anak-anakku semua, kemarin kalian sudah saya beri materi tentang laboratorium IPA. Ya, alat-alat itu mungkin banyak yang belum pernah kalian lihat, ya, yang ada di SD waktu dulu, karena mungkin di SD belum ada laboratorium IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang laboratorium IPA. Apa itu laboratorium IPA, ruangannya seperti apa, kemudian aturan di dalamnya seperti apa, kemudian ada apa saja di dalamnya. Nah, itu perlu kalian ketahui ya. Oke, anak-anakku semua, nanti ketika kalian masuk di SMP, maka kalian akan ketemu dengan yang namanya laboratorium. Mungkin di SD ada beberapa yang sudah punya, tapi ada yang belum. Nah, di SMP itu ada beberapa nama laboratorium. Di antaranya yaitu laboratorium IPA, kemudian laboratorium komputer, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium media, ada laboratorium keterampilan dan sebagainya. Nah, untuk yang di SMP Negeri 2 Kaliwungu, kita baru memiliki dua laboratorium, yaitu laboratorium IPA dan laboratorium komputer. Untuk laboratorium IPA ada satu ruangan, yaitu ruangannya di atas perpustakaan di lantai 2. Kemudian untuk laboratorium komputer kita memiliki dua, yaitu laboratorium komputer di lantai 2 seluruhnya, ada di sebelah depan sebelah timur dan depan sebelah barat. Nah, yang mungkin sering kalian lihat atau kalian pernah melihat lab komputer itu adalah lab komputer 1, yaitu yang timur. Dan yang sebelah barat itu kemarin baru akan kita fungsikan kembali. Oke. Nah, di laboratorium, baik itu di laboratorium IPA, di laboratorium komputer, itu ada aturan yang wajib ditaati. Dan aturan ini berbeda dengan aturan yang ada dalam kelas. Aturan di dalam kelas kan secara umum ya, satu, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berteriak-teriak gitu ya, tidak merusak kelas dan sebagainya. Nah, kalau di laboratorium IPA dan di laboratorium komputer itu ada aturan khusus. Nah, apa saja aturan-aturannya? Nah, di materi yang kemarin sudah Bapak berikan itu ada tata tertib laboratorium IPA. Nah, kita khusus membahas IPA ya. Nah, untuk laboratorium IPA itu ada aturan mainnya atau ada ketentuannya. Yang pertama, yaitu tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam ruang laboratorium, kecuali untuk praktek. Karena nanti ada beberapa praktek yang misalkan uji makanan, itu mesti bawa makanan, ya kan? Nah, itu pengecualian. Tapi ketika tidak ada keperluan membawa makanan atau minuman, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang laboratorium. Kemudian yang kedua, dilarang membawa barang-barang yang mudah terbakar atau mudah meledak. Itu juga berbahaya. Terus kemudian dilarang, ini yang paling penting ini, dilarang bergurau atau bercanda di dalam laboratorium IPA. Kenapa ini penting sekali? Karena di dalam laboratorium IPA itu nantinya ada banyak alat-alat yang
bisa dalam tanda kutip itu berbahaya. Berbahaya kalau dipakai untuk mainan. Contoh, gelas kaca. Gelas kaca itu banyak sekali di sini. Nah, nanti Bapak tunjukkan ya. Nah, gelas kaca itu kalau tersenggol nanti akan pecah. Pecahan kaca tentunya akan sangat berbahaya bagi kita. Nah, gitu. Kemudian ada beberapa cairan yang tidak boleh dibuat bermain. Nah, cairan-cairan zat kimia ini sangat berbahaya. Ketika mungkin kena kontak dengan kulit bisa menyebabkan iritasi, kontak dengan mata bisa menyebabkan iritasi berat dan sebagainya. Makanya ketika di dalam laboratorium tidak boleh bercanda atau guyonan. Biasanya anak-anak SMP masih kelas 1, kelas 7 itu ya masih sering jorok-jorokan sama temennya ya. Masih suka sering senggol-senggolan sama temennya, jewil-jewili temennya. Nah, itu di laboratorium IPA tidak boleh. Ya, kenapa? Karena di laboratorium IPA tidak seperti di kelas. Di kelas tidak ada gelas kimia, tidak ada gelas ukur. Ya, di kelas adanya meja kursi. Nah, kesenggol meja kursi tidak pecah, tidak rusak, kan gitu. Tapi kalau di sini berbahaya. Apalagi sudah mempraktekkan atau menggunakan zat kimia, wah itu berbahaya sekali. Tuh, ya. Nah, terus kemudian di laboratorium IPA ini juga banyak alat-alat yang harganya mahal. Nanti kalau bergurau, senggol, jatuh, pecah, terus gimana? Ya kan? Kalau rusak karena dipakai, tidak masalah. Tapi kalau rusak karena bercanda, nah itu yang tidak boleh. Loh misalkan menggunakan termometer, ya termometer sedang dipegang untuk makan, menguji suhu air atau suhu badan, tahu-tahu bergurau, kesenggol, jatuh, rusak kan? Kalau rusaknya dipakai, tidak apa-apa. Tapi kalau rusaknya karena hasil dari bercanda atau guyon itu ya pernah ada suatu kejadian anak-anak semua ya, itu ada anak bercanda di dalam lab IPA, itu sepatunya nggak bisa dilepas ya sepatunya itu nempel di lantai karena dia bergurau. Nah akhirnya apa, sepatunya itu dipotong biar bisa dilepas. Teman-teman sepatunya masih baru, akhirnya karet yang paling bawah itu harus dipotong pakai cutter jadi sepatunya bisa lepas. Rusak kan sepatunya, iya. Itu salahnya dia sendiri karena dia berguru di laboratorium. Oke, itu secara umum ya gambaran tentang laboratorium IPA. Jadi di SMP atau nanti di SMA dan seterusnya itu ada yang namanya laboratorium. Jadi ruangan yang khusus menyimpan dan tempat mempraktekkan berbagai kegiatan yang terkait dengan suatu mata pelajaran. Contohnya laboratorium IPA. Nanti di SMA laboratorium IPA itu ada 3 nanti, ada laboratorium biologi, ada laboratorium fisika, ada laboratorium kimia. Tapi kalau di SMP ketika laboratorium ini tempat. Nah, nanti saya tunjukkan beberapa barang yang cukup menarik. Ya. Oke. Bentar. Nah, ini saya bawa beberapa alat ini. Bentar, green screen-nya tak matikan biar tidak muncul. Oke, nah sekarang Bapak punya beberapa alat ini namanya mikroskop.
ya, mikroskop yang ada di materi kita itu ya. Nah, mikroskop. Nah, mikroskop yang kita punya ini adalah mikroskop cahaya. Kenapa dikatakan mikroskop cahaya? Karena untuk bisa memakai ini harus kita mencari cahaya atau diarahkan ke sumber cahaya, gitu. Ya, nanti cara memakainya bisa kita praktekkan langsung nanti saat saat kita tatap muka ya, lebih enak. Nah, ini alat yang paling mahal, lihat ya. Jadi harus hati-hati penggunaannya, tidak boleh sampai jatuh. Karena apa? Ini bisa dilepas. Ini kalau babanya tidak pas, ini bisa jatuh. Karena ini hanya diletakkan begini saja. Nah, fungsinya yaitu apa? Kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil atau mikroskopis. Misalkan yang tidak kelihatan dengan mata atau terlihat oleh mata tapi hanya warnanya saja, tidak kelihatan kakinya, tidak kelihatan badannya. Nah, itu bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Tapi mikroskop ini masih sangat sederhana, jadi hanya bisa melihat benda-benda yang tapi tidak kecil sekali. Karena ada benda yang kecil sekali seperti virus misalkan. Nah, virus tidak bisa dilihat dengan alat ini, bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop neutron. Itu lagi nanti alat. Nah, ini contohnya adalah mikroskop cahaya. Ya, kalau zaman dulu, zaman bapak masih sekolah dulu, kalau mau melihat benda itu kita harus begini, ngintip begini. Nah, begini kemudian baru kita gambar. Nah, kalau sekarang teknologi sudah canggih. Nanti kalau kita praktek menggunakan alat ini, nanti kalian pasti ada Android atau kamera. Nah, nanti langsung saja ya kameranya tempelkan di sini. Nah, keluar hasilnya di sini, ya kan? Kita tidak perlu susah-susah melihat gambarnya dari sini. Itu salah satunya ya. Oke. Kemudian berikutnya ada yang namanya neraca lengan. Nah, ini adalah neraca atau timbangan. Timbangannya jangan bayangkan timbangannya besar sekali, enggak. Timbangannya kecil sekali. Kenapa? Timbangan ini maksimal bisa mengukur massa sebesar 311 gram. Hanya 311 gram. Nah, setengah kilo. Nah, setengah kilo itu 500 gram. Jadi kalau kamu punya beras atau gula pasir setengah kilo udah bisa ditimbang dengan alat ini. Ya, alat ini hanya mampu maksimal 311 gram. Nah, kenapa alat ini begitu kecil? Karena alat ini bisa mengukur sampai 0,01 gram. Nah, 0,01 gram. Kecil sekali. Nah, saking kecilnya, ini kalau kita meletakkannya kok menimbangnya itu ini ada angkanya ya. Nah, kalau kita meletakkannya di apa? Atau kita menimbangnya di tempat yang tidak datar atau tempat yang banyak anginnya, maka ini pasti akan goyang terus. Karena saking sensitifnya, bisa bayangkan itu, bisa menimbang sampai 0,01 gram. Ini sekali ini, 0,01-nya di sini. Nah, ini bisa dipakai untuk nimbang emas. Nah, kalau kalian punya emas ya, atau perhiasan, itu bisa ditimbang menggunakan alat ini. Tapi ini tidak untuk jual beli ya, karena untuk jual beli ada standarnya tersendiri. Tapi timbangan ini timbang emas, perhiasan emas misalnya cincin, anting, gelang, kalung dan sebagainya itu bisa ditimbang menggunakan alat ini. Nah, kalau ditimbang di pasar menggunakan timbangan yang dipakai untuk timbang beras tidak bisa. Gitu ya. Oke. Ya sekali alat-alat di apa? Di IPA ini yang sangat menarik. Nah, ini ada lagi nih, namanya papan roti. Nah, whiteboard. Nah, namanya papan roti ya, ya. Nah, ini alat untuk melakukan eksperimen yang berhubungan dengan listrik. Nah, jadi berhubungan dengan listrik itu bisa kita
bisa kita apa istilahnya bisa kita gunakan ya, menggunakan papan ini seperti rangkaian sirkuit gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuat suatu rangkaian di sini. Itu sangat menarik sekali ya. Nah, kita masih punya banyak alat ini sebenarnya. Ada magnet. Kalau pernah, iya, yang alat kimia tapi kita. Nah, ini namanya gelas kimia. Gelas kimia itu adalah gelas atau kaca bentuknya tabung-tabung seperti ini. Dia fungsinya untuk mereaksikan atau mencampurkan suatu zat kimia atau cairan atau tempat meletakkan sampel. Misalkan kalian telah melakukan eksperimen ini di makanan misalkan ya, di makanan kemudian ini Benedict, menggunakan Benedict. Nah, bisa. Nah, nanti makanannya setelah dihabiskan ya, misalkan kita mau letakkan di sini juga boleh. Nah, itu ya. Terus kemudian tadi ini magnet ya, tahu magnet ya? Ini namanya bentuknya kayak gini. Nah, biasanya kalian yang magnetnya bentuknya lingkaran atau panjang batang ya. Ini bentuknya magnet apa? Kemudian ini namanya tas lakmus. Nah, ini untuk eksperimen kimia ini, yaitu untuk ini namanya tas lakmus merah. Dikatakan merah karena warnanya merah. Dikatakan lakmus biru karena warnanya biru. Ini dahulu terbiru. Nah, kita sampai ke sini diperlukan untuk apa? Untuk menguji apakah benda atau cairan tersebut bersifat asam atau basa. Nanti ada materinya, ya, ada panduannya terus nanti. Ya, kalian melakukan praktik. Ya, kita pengenalan dulu. Nah, ini yang alat yang ada berbahaya ini. Ini namanya termometer. Ini alat yang paling rawan pecah. Nah, biasanya ini kalau pakai praktek banyak menggunakan korban termometer ya, karena ini sangat rawan, sangat rapuh sekali karena ini terbuat dari kaca. Ya. Ini rasa menggunakan cairan alkohol. Ini ada salahnya. Ada yang menggunakan tanpa salah, ada yang menggunakan salah. Ini adalah termometer Celcius. Ada tulisannya di sini termometer Celcius. Nah, ya cara menilainya dia ada tempatnya tersendiri pada dari plastik yang hermetis dan dia tidak mudah pecah. Ya. Itu tentang dan ada linting namanya. Nah, slinky ini kita main ini dan belum ini slinkynya bergerak ya, karena sebenarnya di ini namanya lubang.
lagi ini Bapak punya. Ini biasanya dipakai oleh para tukang kayu biasanya punya alat ini. Ya, kita menyebutnya dengan nama jangka sorong. Jangka sorong ini seperti penggaris. Kan kalau penggaris itu kan hanya untuk mengukur panjang saja ya, panjang lebar suatu benda kan. Nah ini enggak, ini bisa mengukur suatu diameter botol. Seperti ini misalkan. Nah, ini ada di botol kan. Nah, ini saya bisa ukur ini diameternya. Nah seperti ini. Itu dibaca di sini. Nanti cara bacanya akan saya ajari nanti kita praktikkan. Nah nanti kalau dibaca ya. Kemudian kita bisa mengukur kedalaman suatu benda. Misalkan kedalaman dari gelas ukur ini. Gelas kimia ini ya. Gelas kimia ini. Nah, coba aja. Nah, kita masukkan ke sini. Ya kan? Nah, nanti kita ukur. Berapa ini kedalamannya? Di sini. Kita baca nanti. Ya. Cara membacanya nanti di kesempatan yang lain. Kita pengenalan alat juga. Ya, ada alat-alat yang tidak boleh digunakan sembarangan. Kalau ini tidak bisa pecah, ya, tapi ini kalau kena juga lumayan sakit ini. Ya. Oke. Nah, ada satu alat lagi yang sangat unik, sangat bagus, yaitu yang namanya kit atau paket. Kita itu nanti praktek itu seperti main puzzle gitu. Jadi ada kit namanya kit mekanika, kit listrik, kemudian kit namanya apa? Banyak itu ya. Oke, kita lihat saya contohkan beberapa ya. Bahkan ada salah satu kit itu di dalamnya bisa membuat pompa air. Nah, jadi kalau kita rancang itu bisa menjadi pompa air. Nah, tunjukkan ya. Oke. Ini optika. Ada tulisannya optika. Nah, gini. Ini adalah kit optika. Optik ya. Nah, kit ini kalau kita buka itu banyak. Nah, ada buku panduannya. Ini ada buku panduan. Nah, buku panduan ini fungsinya yaitu nanti ketika kalian ingin melakukan satu percobaan, di sini ada petunjuknya semua. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini, termasuk bagaimana cara merangkai alatnya, gitu ya. Semuanya ada di situ. Nah, seperti ini cara merangkai alatnya, kemudian cara melakukan percobaannya, dan cara menyimpulkannya semuanya ada. Nah, ini optika. Di sini optika karena optik berarti berhubungan dengan percobaan cahaya ya. Percobaan dengan cahaya. Nah, percobaan-percobaan ini ya nanti di sini ada ini rel untuk meletakkan alat-alat optik. Kemudian ini adalah lensa ini ya. Kemudian ini ada nah ini banyak ya alat-alat optik. Nah ini klem untuk meletakkan alat. Oke. Lengkap sekali alat ini. Nah kemudian ada banyak ya yang kita punya.
Ini salah satu contohnya, ada optik. Kemudian kita punya contoh lagi yaitu hidrostatika dan panas. Hidrostatika dan panas. Ini ada buku panduannya. Ya. Kemudian ini ada template untuk merakit. Nanti kita rakit dulu. Ya. Kemudian ada selang juga. Ini besar ya. Pompa air, nah bisa jangan berangkat pompa air. Ini ada selang di sini, ya. Selang. Kemudian ini sambungan selang. Kita selangnya mau disambung, ini ada penyambungnya. Ya, ini ada klem-klem untuk nanti membuat meja seperti ini untuk meletakkan benda-benda gitu ya. Ini ada boiler C. Dan banyak lagi. Nah, ini ada pembakar spiritus. Nah, ini untuk masak. Ya, nanti kasih spiritus, mungkin kita nyalakan apinya, nanti bisa dipakai untuk masak. Kenapa pakai spiritus, Pak? Tidak pakai bensin. Kalau bensin meledak. Kenapa tidak pakai minyak tanah? Bukan karena minyak tanah mahal, sebenarnya cuma spiritus sih. Karena kalau minyak tanah itu ada apa ya namanya? Ada karbonnya, ada sejumlah langsing. Tapi kalau pakai spiritus tidak ada langsing, tidak ada karbonnya. Jadi ruangan kita tetap bersih. Oke. Itu secara umum tentang pengenalan alat laboratorium IPA. Alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Masih banyak, ada di mekanika, ada kereta-keretanya juga. Kemudian kita punya banyak alatnya. Untuk ruangan laboratorium IPA, ya saya tunjukkan. Oke, saya share kameranya. Nah, ini adalah ruang laboratorium IPA. Ini kursinya masih belum kita tata ya, karena tidak dipakai. Nah, ini adalah ruangan laboratorium kita. Ya. Nah, di sana itu ada torso. Nah, saya tunjukkan torsonya ya. Oke. Ya, yang pertama ini torso mata ya, di sini bagian-bagian mata terlihat dengan jelas. Ini ada ototnya, ini bola mata ya. Kemudian ini bagian dari kepala begitu ya. Nah, ini bagian-bagian dari mata. Ini biologi ya. Kemudian sini ada, nah ini kalau kita buka di sini adalah organ dalam. Nah, ini ada organ dalamnya di sini. Nah, ini paru-paru, ada hati, ada jantung, ada usus gitu ya. Nah, ini secara umum. Ya, kalau detailnya nanti ada lagi. Nah, ini gambaran secara umum seperti itu. Dan di sana ada tempat penyimpanan. Ya, nah, sana adalah tempat penyimpanan alat-alat biologi. Kemudian di sana alat-alat kimia. Dan yang paling pojok adalah alat-alat fisika. Ya, dan juga nanti di dalam gudang itu tempat meletakkan kit. Ya, jadi kit itu nanti diletakkan di gudang karena saking banyaknya kit kita. Jadi nanti kalau kalian praktek menggunakan kit, lebih enak seperti kalian manufaktur. Nanti ada bentuknya, akan dibuat kemudian dirangkai sesuai, ambil yang sesuai kebutuhan, kemudian nanti
Nah, begitu anak-anak semua, mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan tentang kegiatan laboratorium IPA? Oh ya, silakan kalian absen dengan mengisi chat ya. Chat di sini. Silakan tuliskan nama, kelas, dan nomor WA kalian di sini ya. Itu sebagai absen, terus kemudian nanti setelah ini saya akan membuat grup kelas. Ya, grup mata pelajaran IPA untuk kelas 7AB FB. Ini baru Afan yang absen. Yang lain belum absen. Silahkan absen, tuliskan nama, kelas, dan nomor WA ya. Ya, yang lain silahkan. Eman-eman ini kalian sudah masuk tapi kok tidak absen eman-eman. Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa mendengar suara saya? Diam semua. Oke, terima kasih Naira, Azahra, sudah absen. Lain silakan segera absen. Prastio, Aji, terima kasih. Cazelia, kemudian Andini Larasati, Fajar Adi Nugroho, ayo segera absen. Nanti kalau sudah absen semua, saya cukupkan kegiatan untuk hari ini. Ayo, silakan absen segera. Halo. Oke, terima kasih Sita Purotayun, Jenika, Ahmad Dhani, Anastasia. Ayo yang lain segera absen. Jangan lupa untuk absen. Halo. Sudah absen semua? Ada yang belum absen? Asrofi, terima kasih. Yang lain, ayo. Ya, silakan. Untuk segera absen. Sudah absen semua? Oke, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Ada yang pertanyaan enggak sebelum saya tutup? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, intinya adalah di kegiatan kita hari ini kita mengenal tentang laboratorium IPA, ya. Di mana laboratorium itu adalah berbeda dengan ruang kelas. Ya, di sana ada alat-alat, kemudian mesinnya berbeda. Ya, untuk aturannya, yang jelas untuk aturannya di laboratorium, terutama laboratorium IPA itu sangat ketat. Kenapa harus ketat? Karena di sana banyak alat-alat atau bahan dan juga ya harganya mahal. Mahal dalam arti alat itu juga sulit dicari
gitu. Karena kalau kalian cari cepat di pasar sore cari mikroskop itu tidak ada, ya kan gitu. Nah, makanya harus hati-hati ya. Kemudian ketika berada di laboratorium, baik itu laboratorium maupun yang lain, silakan ikuti petunjuk dari guru ya atau petugas. Karena apa? Ketika kalian berada di laboratorium itu tidak semua alat itu kamu gunakan. Tidak semua alat itu boleh disentuh. Nah, harus hati-hati. Terutama yang kan perhiasan dari emas itu. Ada beberapa zat yang ketika dia terkena atau emasnya itu kena zat atau cairan itu, nanti emasnya bisa luntur. Eman-eman, ya kan? Nah, itu salah satunya. Kemudian ada yang ketika kena tangan atau kulit itu bisa menyebabkan iritasi hebat, itu juga ada. Nah, makanya hati-hati ya. Makanya ketika nanti ada percobaan yang menggunakan listrik, percobaan yang menggunakan alat-alat yang berbahaya, itu kalian akan diberi pengertian oleh guru atau petugas yang ada. Itu sudah absen semua ya? Sudah? Sudah absen? Sudah. Oke, terakhir yang absen saya review ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga ada yang tanyakan? Ya, Naira? Ya, ada? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan. Tetap semangat dalam belajar ya, pantau terus classroom-nya. Jika ada perkembangan atau tugas apapun, silakan dipantau dan dikerjakan dengan baik. Ya. Kemudian jangan lupa setiap kali tugas ini dicatat. Saya sudah mengerjakan materi ini, materi ini. Saya sudah mengerjakan materi ini, materi ini, tanggal sekian, tanggal sekian, gitu ya. Dia nanti tidak bingung. Aku udah ngerjakan ini belum ya? Aku udah ngerjakan itu belum ya? Akhirnya udah kerjakan malahan. Ya, ya eman-eman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Tetap semangat belajar ya. Nah, jangan lupa terus berdoa dan jaga kesehatan ya. Karena kita masih di masa pandemi. Silakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih.